Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin menyertai kita dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dan kita bersyukur juga karena kita dapat bertemu di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita memulakan acara ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Saya yang membawa kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, segala pujian, syukur, hormat Tuhan kami persembahkan kepada Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami yang begitu baik, yang memimpin, menyertai, memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa banyak cabaran, tentangan, rintangan yang kami hadapi. Kami kuat melaluinya Tuhan oleh karena Engkau yang memberi kemampuan, kesanggupan bagi kami untuk melewati semuanya itu ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur atas kesempatan yang sangat baik yang Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini untuk beribadah secara online pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan walaupun kami tidak dapat melihat sesama kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau telah memberi satu jalan penyelesaian bagi kami untuk kami melakukan ibadah kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau pada pagi ini, yaitu melalui online Tuhan. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh acara ibadah kami ke dalam tangan-Mu pada pagi ini. Hamba mohon supaya Engkau memimpin, menyertai, mendahului kami dalam semuanya, supaya ibadah kami berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, jamah hati dan pikiran kami, siapkan kami untuk siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan siapkan hati kami, telinga rohani kami untuk siap menerima firman-Mu juga pada pagi hari ini. Urapi, pakai mereka yang terlibat dalam mengambil bahagian pelayanan-Mu Tuhan, supaya pelayanan-Mu berjalan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sangat baik yang Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini. Jemaat kami yang dalam kesakitan, yang dalam kesusahan, yang dalam masalah, mari Tuhan Engkau hadir menolong, melepas, membebas, menyembuhkan mereka dari segala keadaan yang mereka alami. Engkau Tuhan yang sangat mengerti dan sangat memahami isi hati mereka. Dan mari Tuhan Engkau melawat mereka pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, supaya mereka merasa jamahan tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan berkati juga seluruh jemaat kami dalam apapun yang mereka perlukan Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang mereka perlukan, dan biarlah Engkau yang mencukupi, memenuhi segala keperluan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu atas kesempatan yang sangat baik yang Engkau berikan buat kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami serahkan acara ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mendahului kami dalam semuanya, supaya semuanya berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kekuatan dan harapan yang Engkau berikan kepada kami dalam menghadapi kehidupan ini. Kami hanya ingin memandang wajah-Mu dan berseru hanya kepadamu.
4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Mari kita bersyukur kepadanya, bahwa pujian bagi Dia. Tuhan adalah kekuatan kita dan penolong kita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-Mu, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-Mu. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-Mu, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yesuslah Raja.
di altar, membawa persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah roh-Mu yang hidup itu sentiasa ada dalam jiwa roh kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. Buka hati jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir dalam pujian penyembahan ini. Biarlah semuanya menyenangkan, memuliakan Engkau ya Bapa. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Saya percaya seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat, dan puji Tuhan, damai sejahtera Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Ya, kita bersyukur pada pagi ini Tuhan mengizinkan kita bersama di dalam ibadah kita yang kita adakan pada hari ini, yaitu ibadah di dalam talian. Kita akur dengan apa yang berlaku di sekitar kita pada hari ini, sehingga
kita tidak diizinkan untuk mengadakan ibadah di gereja, okey. Dan kita kena menjaga keselamatan kita jugalah. Walau bagaimanapun, janganlah kita semangat kita pudar. Mari kita tetap bersemangat di hadapan Tuhan. Jadi saya percaya jemaat Tuhan boleh mengikuti ibadah online pada pagi ini dengan sungguh-sungguh. Okay. Jadi kita mau belajar daripada firman Tuhan, dan di mana firman Tuhan pada hari ini saya siapkan juga untuk menguatkan iman kita bagi menghadapi pelbagai dugaan dan tantangan hidup ini. Okey, jadi mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon penyertaan Tuhan dalam kita mau belajar firman Tuhan pada pagi ini. Saya memimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih kerana Engkau baik kepada kami. Terbukti Tuhan kebaikan-Mu telah memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan kami tahu Tuhan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan, telah menyelamatkan kami dari pelbagai kesusahan dan pelbagai masalah kesulitan hidup ini Tuhan. Lebih-lebih lagi keadaan yang terjadi pada waktu ini Tuhan, dan merupakan juga salah satu kesulitan yang amat mendalam bagi kehidupan kami. Namun Tuhan, kami bersyukur sebab di tengah-tengah penderitaan ataupun masalah yang terjadi, kami tetap melihat kasih Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan kehidupan yang Tuhan siapkan hari ini, di mana pada hari ini kami diizinkan untuk bersama beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah kami pada pagi ini Tuhan kami adakan melalui online, disebabkan kami tidak boleh pergi berkumpul di gereja, disebabkan masih ada masalah jangkitan COVID-19 ini Tuhan. Jadi kami mengadakan ibadah kami secara dalam talian. Jadi kami walau bagaimanapun kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi dengan harapan kami Tuhan, Engkau siapkan hati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Dan lebih-lebih lagi masa yang kami pergunakan sekarang ini untuk belajar daripada firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Khususnya hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan, hamba-Mu memerlukan Engkau untuk memimpin hamba-Mu dalam hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Berilah kepada hamba-Mu hikmat-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan firman-Mu yang suci ini dan boleh dimengerti oleh seluruh jemaat Tuhan. Dan sementara hamba-Mu menyampaikannya, biarlah kuasa Tuhan menyertai untuk firman yang akan disampaikan, supaya ia berkuasa untuk mengambil tempat di dalam hati setiap umat Tuhan yang mendengarnya pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke, saudara, ibu bapak yang saya kasihi, tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi ini yaitu iman yang menyelamatkan. Sekali lagi, iman yang menyelamatkan. Jadi teks kita pada hari ini yaitu terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, dan di mana kita akan membaca daripada ayat 46 sehinggalah kepada ayat 52. Ya, Injil Markus pasal 10 ayat 46 sehingga 52. Jadi tajuk bahagian ini yaitu Yesus menyembuhkan Bartimeus. Okey, begini bunyi firman Tuhan yang kita baca mulai daripada ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus.
anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi ini adalah suatu kisah yang ditulis oleh Markus sendiri. Okay. Jadi menyaksikan, merupakan suatu saksi mata, melihat suatu keajaiban. Okay. Di mana mengisahkan seorang pengemis juga buta. Ya, duduk di pinggir jalan, bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya di dalam cerita yang kita dengar ataupun baca ini, dia boleh melihat, matanya melek lagi. Ya, disebabkan oleh suatu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, di dalam satu pertemuan yang sangat istimewa di antara Bartimeus dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara, ibu bapa ataupun jemaat Tuhan yang saya kasihi, seperti yang saya katakan tadi, yaitu tema kita iman yang menyelamatkan. Oke, kita tahu bahwa suatu iman yang dimiliki oleh Bartimeus ini merupakan suatu iman yang sangat luar biasa. Yang tadinya tidak tahu, tidak kenal siapa Yesus Kristus, tetapi dengan hanya mendengar orang ramai berkata, "Oh, itu Yesus, anak Daud dari Nazaret," dia terus percaya. Ya, dia terus mau mencari, dia terus mau berjumpa dengan Yesus ketika itu. Nah, oleh karena imannya, yang sangat luar biasa, dapat menentukan ataupun mampu untuk mengundang belas kasihan Tuhan Yesus, dan akhirnya dia mengalami kesembuhan total yang sangat luar biasa. Haleluya. Nah, saudara, ibu bapa yang saya kasih, mari kita semak beberapa perkara penting di dalam bahagian yang saya ingin sampaikan kepada kita. Jadi saya tertarik dan saya mendapat 3 perkara yang penting, ya, lewat daripada iman kita. Nah, iman yang menyelamatkan yang pertama adalah iman di dalam Yesus Kristus. Oke, sangat mudah kita menyebut iman di dalam Yesus. Oh, siapa yang tidak beriman kepada Yesus? Tapi sebenarnya, saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, ada ramai orang yang beriman tetapi bukan kepada Yesus. Tetapi sebaliknya, ramai orang yang beriman tetapi kepada mamon, kepada harta dunia ini. Iman kepada Yesus Kristus itu hanya sementara saja. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa hidup yang mewah di dunia ini, ya, boleh dirasai, dan akhirnya ramai orang ataupun banyak orang yang meninggalkan Yesus. Ramai orang yang meninggalkan imannya kepada Yesus dan mengikuti keindahan-keindahan ataupun kemewahan-kemewahan dunia ini. Jadi bagi Bartimeus, jadi iman yang menyelamatkan dia adalah iman kepada Yesus Kristus. Nah, begitu juga kepada kita. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-47, saudara. Ya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ya, dia mendengar kata orang ramai yang mengikuti Tuhan Yesus ketika itu, ketika perjalanan keluar daripada kota Yeriko.
Dan setelah mendengar perkataan Yesus, lalu dia percaya bahwa itulah dia, Yesus orang Nazaret itu, anak Daud itu, Mesias itu. Oke, dan dia tidak berpikir panjang, ya, dia tidak berpikir banyak-banyak. Lalu dia terus berseru kepada Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus. Dia tidak merasa ragu-ragu, saudaraku. Ya, setelah dia tahu bahwa itu Yesus, dia terus percaya, dia terus memanggil nama Yesus, sungguh-sungguh memanggil nama Yesus di dalam kehidupannya. Nah, ini yang terjadi, saudara. Jadi kita lihat dia menyebut Yesus anak Daud. Jadi dalam saya meneliti firman Tuhan ini, rupa-rupanya Bartimeus ini lebih dahulu ia menyebut Yesus itu, ya, daripada mengenal bahwa dia adalah Mesias, ya, dia adalah anak Daud daripada murid-murid Tuhan Yesus. Oke, jadi lebih berani, lebih yakin, oke, menyebut bahwa dialah Yesus, Mesias itu, anak Daud itu, yang datang dari Nazaret itu, ya. Jadi ini membuktikan iman Bartimeus itu sangat luar biasa. Ya, tidak berpikir panjang. Ya, jadi ini iman yang menyelamatkan adalah iman di dalam Yesus Kristus dan bukan di dalam hal yang lain. Hanya di dalam Yesus. Oke, Bartimeus hanya melihat kepada Yesus, walaupun dia secara badani, fisik dia buta, tetapi secara rohani Bartimeus melihat Yesus. Ya, imannya melihat Yesus, yaitu sebab dia percaya dan memanggil nama Yesus di dalam kehidupannya. Ya, dan ketika di dalam Yohanes pasal 3, ya, ayat 16 berkata, saudara, jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, mari kita lihat, sebab setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, ketika ini ya, Bartimeus percaya kepada Yesus dan menyebut nama Yesus dan memanggil nama Yesus. Nah, nanti kita lihat apa yang terjadi kepada Bartimeus, ya. Oleh sebab itu, mari kita letakkan iman kita kepada Yesus Kristus dan bukan kepada mamon, bukan kepada harta, bukan kepada kekayaan semata-mata, tapi kepada Yesus Kristus. Kalau iman kita kepada Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus juga yang akan menyediakan segala-galanya ya kepada kita. Nah, ini hal yang pertama, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih. Yang kedua adalah iman yang menyelamatkan adalah iman yang selalu siap menghadapi cabaran. Ya, Bartimeus ketika dia mendengar bahwa di depannya ada Tuhan Yesus, dia memanggil Yesus. Ya, masalah dia sekarang ini ketika dia memanggil Yesus, ada orang yang menghalangi dia. Bartimeus, jangan menjerit, jangan berteriak. Oke. Jadi saya pikirkan demikian ketika itu. Ketika mereka bersama Yesus dan mereka anggap Yesus adalah memang orang yang ternam, orang yang dianggap sebagai orang yang orang kenamaan lah begitu, VIP ataupun macam mana yang mereka hormati, ya. Jadi mereka saya percaya bahwa dia tak perlu mengganggu orang ramai sebab dia pengemis, sebab dia orang buta. Itu yang saya pikirkan terjadi ketika itu. Dan ketika mereka menghalang dia, jangan bercakap, ya, jangan menjerit, jangan berteriak. Ya, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi ketika mereka menghalangi dia, menegur dia supaya dia jangan menjerit dan menyebut nama Yesus itu, dan ketika itu juga dia semakin keras, ya, kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-48, kata banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Semakin keras. Ya, saudara, ibu bapa, jemaat Tuhan yang saya kasih, kita dapat melihat suatu tantangan yang dihadapi oleh Bartimeus. Tetapi imannya kepada Yesus
dia sudah dapat mengenal Yesus. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu, dan halangan apapun yang datang kepadanya itu tidak akan melemahkan dia. Malah dia lebih kuat lagi, ataupun lebih sungguh-sungguh lagi mengatasi cabaran itu, mengatasi halangan itu. Dia tidak tunduk, dia tidak diam, dia tidak patah semangat, tapi makin keras dia menjerit, makin keras dia berteriak untuk menyebut nama Yesus anak Daud itu, saudara. Nah, saudara, apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita sekarang ini, di dalam kekristenan kita, dalam kita menjalani agama kita, keagamaan kita, dalam kita menjalani apapun kehidupan kita sebagai orang Kristen, jangan lupa banyak tantangannya, banyak halangannya, banyak rintangannya. Ada orang yang menghalang kita untuk menyebut nama Yesus. Ada orang yang menghalang kita, mau menggagalkan kita untuk terus hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Halangan-halangan ya daripada roh-roh jahat, ya termasuklah sakit penyakit yang orang takuti sekarang ini. Jadi ini termasuk halangan, tantangan supaya kita jangan berjumpa Yesus, supaya kita jangan bersama Yesus. Dan apa yang perlu kita buat? Apakah kita menoleh ke belakang? Apakah kita tunduk? Apakah kita diam? Ataupun seperti Bartimeus ini, semakin dia merasakan kekangan, semakin dia merasakan halangan, semakin dia merasakan tantangan, dia terus menghadapinya dengan iman, saudara. Dan begitulah juga seharusnya kepada kita. Semakin kita merasakan cabaran hidup ini, semakin kita merasakan kesusahan ini, makin kita merasakan penderitaan ini, mari jangan biarkan, jangan mengizinkan penderitaan itu, jangan mengizinkan masalah itu melemahkan iman kita. Tapi mari kita menghadapinya, mari kita melawannya, mari kita menembuskan menempuhi cabaran-cabaran itu. Kita tembuskan, kita pecahkan cabaran itu, kita hancurkan cabaran itu, kita leraikan cabaran itu, dan dengan mata tertuju kepada Yesus Kristus. Ini yang dialami oleh Bartimeus ini, saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih. Nah, apa yang perlu kita buat ya di dalam kehidupan ini? Ya, di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sehingga ayat 13 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Ya, bukankah ini yang seharusnya menjadi kehidupan kita? Okey. Jadi kita menyiapkan diri kita dengan senjata-senjata Allah untuk menghadapi pencobaan, untuk menghadapi tantangan. Ya, mari kita menghadapinya. Ya, bagian firman Tuhan lainnya mengatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, ya, iblis datang seperti seekor singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Okey, dan firman Tuhan terus berkata, lawanlah dia dengan iman. Jadi dia minta supaya kita lawan, dan dalam kita mau melawannya, mari kita mempersiapkan diri kita dengan senjata-senjata Allah, saudara. Mempersiapkan diri, bukti kita selalu mau berhadapan, selalu mau menghadapi cabaran dan tantangan itu. Mempersiapkan diri dengan senjata Allah, buktinya kita selalu mau berdiri dan siap untuk menentang segala cabaran yang datang kepada kita. Dan bukannya mundur. Karena COVID ini kita tidak boleh mundur. Karena masalah-masalah kehidupan keluarga apapun kita tidak boleh mundur. Itu cabaran, itu masalah, tapi itu pencobaan. Tapi mari kita menghadapinya dengan iman kita. Ya, itu yang dihadapi oleh Bartimeus, saudara, Bapak, Ibu, Bapak yang saya kasih. Ya, dan yang ketiga, yang terakhir, ya, iman yang menyelamatkan adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Ya, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Bartimeus ini. Ya, saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih. Ya,
setelah orang menegur Bartimeus supaya jangan memanggil nama Yesus itu, lalu dia berkeras untuk menyebut namanya. Lalu apa yang terjadi? Yesus berhenti dan memanggil Bartimeus. Dan ketika ia memanggil Bartimeus, apa yang terjadi? Bartimeus tidak tinggal diam diri. Setelah dia tahu bahwa Yesus memanggilnya, dia membuka jubahnya, saudara. Dia terus angkat dan tidak berpikir banyak, berlari mendapatkan Yesus. Dia tidak tinggal diam. Setelah dia panggil Yesus, dia tidak tinggal diam, tapi dia tinggalkan jubahnya, dia lepaskan jubahnya, dan lalu dia berdiri, dia melangkah ke depan, dia menghadapi Yesus. Itu tindakan Bartimeus. Ya, yang saya katakan bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Ya, jadi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh dalam kehidupan Bartimeus ini. Ya, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan lama kita. Ketika kita mau menghadapi Yesus, ketika kita mau mendapatkan Yesus, mari kita tinggalkan beban kita. Mari kita bukakan beban kita. Mari kita tinggalkan dosa kita. Mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan duniawi kita dan berdiri melepaskan semuanya dan pergi mendapatkan Yesus. Pergi mendapatkan Yesus, bertemu dengan Yesus, menghadap Yesus. Ini yang dilakukan oleh Bartimeus, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ya, yang terjadi di dalam ayat yang ke-52, Yesus katakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus mengalami suatu kemenangan yang sangat luar biasa, mengalami suatu kesembuhan yang sangat luar biasa, dikarenakan oleh iman Bartimeus yang sangat luar biasa. Tadinya dia buta, dan tadinya dia pengemis, tapi sekarang dia bebas. Sekarang bukan jadi pengemis lagi, tapi sekarang dia melangkah bersama Yesus, berjalan bersama Yesus. Dia bebas, dia menang, dia sembuh. Dan bukankah itu yang juga akan terjadi dalam kehidupan kita di saat-saat akhir ini? Ya, mari kita pastikan yang iman kita selalu bertahan. Ya, iman kita selalu bertahan. Ya, iman yang selalu di atas dasar Tuhan Yesus Kristus, dan iman yang selalu siap menghadapi cabaran dan jangan menyerah menghadapi cabaran. Jadi iman yang disertai perbuatan. Ya, kita lihat di dalam Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati." Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, walaupun dikatakan Bartimeus memanggil Tuhan Yesus, kalau dia tidak pergi kepada Yesus, bagaimana kemenangan itu berlaku kepada Bartimeus? Dan ketika Bartimeus bangkit berdiri melangkah, langkah maksudnya usaha dia untuk bertemu dengan Yesus, membuktikan iman dia kepada Yesus. Apabila itu terjadi, saudara, jadi Yesus menyembuhkan dia. Yesus akan menyembuhkan kita. Ya, bahkan sudah menyembuhkan kita. Yesus memberi kemenangan kepada kita. Yesus memberi pelepasan, kebebasan kepada kita. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita beriman kepada Yesus dan disertai dengan perbuatan. Ya, jangan saja kita menyebut Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus, tapi kita tidak berbuat sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu adalah iman yang mati. Ya, saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita perhatikan firman Tuhan pada malam ini. Di dalam keadaan kehidupan yang sulit pada hari ini, mari kita tetap percaya kepada Yesus. Terus melihat kepada Yesus. Oke, jangan menyerah terhadap tantangan dan cabaran, pencobaan yang ada. Kita hadapi semuanya. Kita siapkan diri kita dengan senjata Allah dan siap sedia untuk berperang melawan musuh kita, yaitu iblis.
ya kita persiapkan diri kita dengan senjata Allah. Ya mari kita memiliki ataupun melakukan perbuatan-perbuatan kita ya seperti yang Tuhan mintakan kepada kita. Kita lakukan perbuatan kita untuk Yesus Kristus. Haleluya. Jadi puji Tuhan. Jadi saya percaya firman Tuhan pada hari ini ia akan menjadi satu berkat bagi kita untuk kita terus menjalani kehidupan kita di masa sukar ini, saudara. Ya, mari kita berdoa mohon berkat pada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah kami belajar pada pagi ini, dan Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi mari aku mohon Roh Kudus terus berbicara dan terus memampukan kami semua untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan meletakkannya di sudut hati kami yang paling dalam, supaya firman itu Tuhan tidak akan hilang dari ingatan kami, dari kehidupan kami, dan firman itu yang akan menuntun kehidupan kami untuk menempuhi masa sukar masa-masa yang sukar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah iman kami tetap kepada Yesus Kristus, dan kami tidak akan menyerah terhadap cabaran, terhadap pencobaan yang ada di depan kami Tuhan, tapi kami akan menghadapinya dengan sungguh-sungguh, selalu bersiap sedia untuk menghadapi, selalu mau melawan tantangan cobaan yang datang kepada kami, dan biarlah juga kami tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada kami, dan kami percaya Tuhan, dan ketika itu terjadi di dalam kehidupan kami, sudah pastilah Tuhan memberi kemenangan kepada kami. Dan berkati sekali lagi setiap kami yang mendengar Tuhan. Haleluya. Dan hamba-Mu mengambil kesempatan ini mohon berkat daripada Tuhan untuk seluruh umat-Mu Tuhan. BEM Shalom, apapun yang mereka lakukan Tuhan dalam kehidupan mereka, yang bekerja, yang bersekolah, yang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, dan selamatkanlah kami semua daripada masalah yang ada pada hari ini, kesusahan yang ada pada hari ini, yaitu masalah jangkitan ataupun coronavirus ini Tuhan, yang semakin cepat merebak ke seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan, Engkau selamatkanlah kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami tidak dapat melihatnya, tapi Tuhan tolong kami supaya kami terlepas daripada jangkitannya Tuhan Yesus. Selamatkanlah kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami doakan supaya Engkau selamatkan bagi mereka yang telah menghadapi ataupun yang sudah dijangkiti ya Tuhan. Engkau selamatkanlah mereka, berkati tubuh mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Engkau memberkati bagi barisan hadapan kami yang telah bertungkus lumus berusaha untuk menolong masyarakat yang terkena COVID ini Tuhan Yesus. Kau selamatkanlah mereka yang bekerja keras untuk keselamatan masyarakat, untuk keselamatan seluruh rakyat Tuhan. Kau selamatkanlah mereka, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir tengah-tengah kami untuk kehidupan kami sepanjang minggu depan ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan, tangan Tuhan tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai hari ini, tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar, tapi melihat kepada Yesus kami menjalani hidup kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih karena dapat mengikuti siaran ini dengan baik, dan Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi minggu depan.